asli. Kenapa? Sedih ya? Iya, jangan nangis. Yo, what's up guys, back again with me Jarbes Reaction. Kali ini kita akan nge-react Jeffrey Nicole versus El Rumi ya guys ya. Ada keseruan apa sih di internet ini? Yang katanya si Jeffrey Nicole ini ya udah latihan setahun penuh tapi TKO dalam ya nggak nyampe semenit ya. Mari kita saksikan videonya, let's say gitu. Momen El Rumi kalahkan Jeffrey Nicole di sport sampai. Tuh dia bahunya sakit guys. Bahunya udah tuh habis. Malah ngomong ya. Event kita pada malam hari ini antara Jeffrey Nicole di sudut biru, benar sekali melawan Main eventnya. sudut merah. Kedua fighter kini sudah berada di tengah ring. Tapi emang Lihat straight dari si apa namanya El panjang ya tangannya ya, enak banget ya ninjunya gitu. ya, melakukan cross Tuh di sini ya. si Jeffrey defense-nya Ya, agak kurang baik untuk melakukan tangan di bawah, tangan kiri di bawah, Bung ya. Harus rapi dua-duanya di atas. tuh habis 38 detik guys, nggak nyampe semenit. Belum berantem tapi udah ting ting ting. Can we wait for Ya. trilogy? Apakah mungkin trilogi akan terjadi di Superstar Knockout? I think I'm done with boxing bro. Ini saatnya MMA sih biar gua nggak ngerti boxing asli. Nggak ngerti boxing. Boxing asli. Terus ngapain setahun latihan? Apaan bro? Mending latihan di mana ya? Nggak ada yang ngajarin gitu. Lo harap bisa lanjut lebih lagi. Understood. Thank you so much for your preparation. Fight Kalau sih. bisa gua mukulangin di slot, tangan gua nggak bisa main. Terus Oh iya, di slot. front udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gua harusnya ada approach Ya, harusnya gini, harusnya dihitung tuh 10 hitungan. Ya, 10 pukulan maksudnya. Ya, ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat ini kalau kasih tahu bahwa ini ada cedera bahu, harusnya dia memanggil medis. Dan ini adalah rules-nya. El Rumi meminta menggunakan head guard. Nicole menyetujui itu. Ya, artinya ini rules-nya adalah amatir. Ya benar coach ya. Harusnya rulesnya amatir. Dan ini adalah celebrity fight. Pada saat terjadi itu, ya seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical, di check up, dilakukan check up. Oh iya sih, amatir sih ya. Yang berhak memberhentikan memberhentikan pertarungan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, menyatakan kalah TKO. Tapi pada saat itu sih ini tanggapan dokter tidak coachnya ya. dipanggil, hitung pukulan baru 7, ya, dan ini rulesnya amatir. Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula, ya, tidak melakukan hitungan pula. Pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter, ya. Kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal ini pertandingan amatir, bukan profesional. Yang meminta amatir dia. Gue udah kecewa atau kayak aneh sih. Ya, iya juga sih ya, karena kan ini celebrity fight ya, biar seru gitu di mata penonton, biar apa namanya, penyelenggaranya juga dapat hype-nya. Ini kan cuma sampai semenit, orang nunggu lama-lama ya. Katanya tadi kan udah dibilang pertandingan amatir, tapi mungkin ada aturan khususnya di sana bahwa ya harus ngikutin sesuai itunya gitu. Tapi kan biasa selebriti kan suka kocak-kocakannya gitu ya. Main seru-seruan lah, pandai entertain. Orang entertain tuh biasanya pinter ya bro ya, tapi ya udahlah ya, kita juga penikmat ya, enjoy aja lah gitu. Yang udah terjadi kayaknya nggak akan ada fight ketiga sih, nggak mau sih kayaknya. El Rumi juga, si JV juga udah kecewa sih kayaknya, udah nggak mau deh. Ya udahlah, kita next lanjut. Kita bahas komentarnya nih. Lihat di video Atta Halilintar, si Jeffrey bilang udah kocak. Fix El Rumi bayar wasit mulai. Iya sih.
Pelatih dan tinju nggak paham arti TKO. Ya sih. Ya udahlah, kita juga ngerti sih. Ini fix wasit dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak ada wasitnya. Iya sih, bener sih. Kalau nggak dibayar, nggak mungkin dong ada wasitnya. Mereka juga fight dibayar ya. Kalau benar mereka sepakat main dengan rules amatir, pakai headguard, pakai aturan medis, harusnya ketika Jeffrey baru, wasit panggil dokter dulu dan kasih recovery. Kalau nggak dipanggil langsung stop, itu melanggar prosedur amatir. Jadi wajar kalau banyak yang pertanyakan, tapi kalau di sisi elemen keluarganya mereka coba fokus kemenangan karena nggak ngerasa melakukan pelanggaran. Jadi selebrasinya full gas. Masalahnya karena penonton lihat prosedur yang nggak rapi, selebrasi itu jadi kelihatan over di mata orang. Kalau gue pribadi, dua-duanya bukan salah sepenuhnya. Yang paling miss di sini ya kontrol dari wasit dan panitia. Kalau prosedur benar dijalankan nggak akan ada drama kayak gini. Iya sih, bener sih ya. Yang tadi dikatakan si pelatihnya ya. Tuh kan banyak yang pro juga, tapi benar sih kata pelatih Jeffrey, kebanyakan gue lihat boxing nggak harus dihentikan dulu karena pemain sudah menunjukkan bahwa dislokasi seperti yang halnya Kakak Unggi Persimpul kemarin. Wasit memberikan waktu untuk menerima bahunya dan kedua kalinya El Rumi menang dengan tidak wajar. 11 pukulan dia yang mukul sendiri. Devin Nicole call-nya apa guys? Coba kita lihat balasannya netizennya. Hollywood ya mas. Astaga. Bunda jangan gitu sama lu sama hijab. Emang cewek ya ini ya? Coba lihat. Nggak tahu lah. Maunya Jeffrey dikat bentar istirahat abis itu mulai lagi lah dikira main film. Menang merayakan, kalah menjelaskan. Bener. Kalau lagi cedera kenapa harus tanding, kan bisa nunggu pulih dulu Jeff. Coba deh. Jadi cedera tetap main tuh, udah jadwalnya juga gitu, nggak bisa diundur ya kak. Ya dikirain apa bro. Ini maksudnya Coach Jeffrey, dia pengen Jeffrey ke dokter dulu, berobat, makan mie ayam, es teh, minum obat, baru nanti main lagi. Ya wasitnya juga ngapain di stop, bukannya dibiarin aja orang yang Rumi lagi enak-enak ninjuin Jeffrey, malah di stop, kan jadinya dibikin alasan buat si Jeffrey dan komplotannya. Ini kalau si Rumi ya bener juga tuh lagi. Pria sejati akan mengakui kekalahannya, apakah dia bukan? Ini big match, harusnya nggak secepat ini. Iya sih, bener sih, apalagi pakai headguard kan gitu. Ya dia gadang-gadangnya mungkin lama ya. Kalau nggak pakai kan mungkin TKO-nya cepet. Kalau pakai ini kan harusnya ya bisa seru lah gitu, dapat gitu keseruannya. Ya untung pakai headguard, kalau nggak pakai malah cuma 5 detik gitu. Bisa jadi. Yang pertama dibilang curang, terus ini yang kedua dibilang curang-curang. Tuh, tapi tangannya jangan di bawah kan, si El kan dari masih pakai nomor yang nantangin si El si Jeffrey, yang kalah si Jeffrey, yang disalahin wasit, yang dikata nyogok si El. Aduh netizennya. Padahal Jeffrey pas dipukul El bilang udah fiksi wasitnya dibayar, kalau nggak dibayar nggak ada wasit tuh, bener. Dewan belajar boxing. Nakal, udah tapi abis itu gue nggak ngerti boxing. Jangan drama yang tetap Rematch itu kan kalau seri, kalau 2-0 ngapain rematch? Kalau 2-0 gua kalah 2-1, gua kalah lagi 2 sama. Kapan beresnya? Udah sih cukup lawan Devin Nicole. Tapi kalau Kecuali seri ya, kecuali dia menang atau sama, mungkin rematch hal yang seru. Tapi kalau udah 2-0 buat apa rematch?
sih. Kalau remote bukan lagi tentang olahraga, lebih ke dendam. Nah, kok mau dibohong Jeffrey kalau di slot tangan nggak bisa gerak. Nah ini masih kira dia itu aktor. 3 kata lucu, gue belum berantem. Oh, naskah lah terusnya. Tetap gue nggak ngerti boxing asli. Kenapa? Sedih ya? Iya, jangan nangis. Tetap gue nggak ngerti boxing asli. Jadi panas pada sini. Kenapa jadi kayak gini, nangis nggak sesuai sama gantungnya, perbaiki lebih baik. Ngapain dibahas beda kelas, kalau terung jalanan pasti Nicole yang win. Terutama ahlaknya El yang tahu-tahu aja ya ini ya sama Dani ngomongnya. Baru tahu sampai nangis dan gemeter gitu loh, udah kasihan guys, jangan dibully lagi. Diedit anjir dipakein fitur mewek. Ya sih kalau kita nonton klip doang gini kayak beneran ya, nggak tahu tuh beneran apa nggak sih guys, coba tulis di kolom komennya. Oke, cukup sekian aja ya video kali ini ya. Memang banyak banget kontroversialnya ya si Jeffrey Nicole versus Erumi ini ya. Kita tetap dukung yang terbaik aja lah ya. Kita suka ya tambahan entertainment gitu ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga baik.